Al-Quran itu kan isinya tentang perintah dan larangan. Iya. Apa aja sih yang menjadi perintah dan larangan dari Al-Quran itu, Ustaz? Kok cocok banget sama ayat yang lagi baca nih. Iya, Ustaz ya. Sambil minum teh, ana baca ini nih. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu berisi tentang perintah dan larangan Allah sekaligus di ayat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tat, Dari mana tuh? biasa. Abis nganterin istri. Ketinggalan nih ceritanya nih. Enggak, baru. Oh, baru. Ini Bang Dharma nanya, Al-Quran itu kan berisi tentang perintah dan larangan Allah. Pas aneh baca ini surat An-Nahl, ayatnya 90. An-Nahl itu surat ke-16 dalam Al-Quran, ayatnya 90. Berisi tentang perintah dan larangan Allah. Sekaligus dalam satu ayat, itu ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya cakep tuh, Tat, kalau dijelasin, Tat. Nah, Aneh pengen denger, Tat. ente orang kan sering sholat Jumat. Iya. Iya. Kalau sholat Jumat itu, di akhir khutbah kedua, khotib itu pasti seringkali berucap begini, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Nah, suka denger gitu kan? Itu ternyata kutipan dari sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Oh. Itu surat An-Nahl ayat 90. Tuh. Jadi perintah dan larangan Dalam satu ayat sekaligus. Bahkan di sini ada 3 perintah Allah dan 3 larangan Allah sekaligus dalam satu ayat. Subhanallah. itu jadi maknanya apa tuh kalau imam mendoakan di Itu artinya imam itu mengajak kita semua memenuhi ayat Allah seperti ini. Ya, aneh bacain ya. Iya, Tat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzul qurba. 3 perintah Allah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat adil, berbuat ihsan dan memberikan sumbangan, bantuan kepada kaum kerabat kita yang terdekat. Itu Perintahnya. Nah, kita bahas ini dulu nih. Iya. Nanti larangannya ada lagi 3 nih. Nah, larangannya ada 3. Yang pertama, Allah memerintahkan kita semua untuk berlaku adil. Apa itu adil? Adil ini terhadap siapapun ya? Ya, pasti. Yang perlu kita bahas di sini adalah apa itu adil. Adil adalah ketika seseorang bisa berbuat sesuai dengan kondisi, situasinya, aturannya yang berlaku. Itu berarti dia seorang yang adil. Anda sebagai suami, pemimpin dalam rumah tangga, berarti ketika Anda berbuat sesuatu sesuai dengan seorang suami yang baik, berarti Anda sudah berlaku adil. Tugas dan tanggung jawabnya tuh ya. Iya. Seorang pemimpin ketika dia melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, tidak menyalahgunakan jabatannya, berarti dia pemimpin yang adil. Dan itulah yang Allah kehendaki kepada kita. Ternyata toh, Bang Dharma, dalam Al-Quran, kata adil itu diucapkan dalam Al-Quran. Ketiga terbesar, terbanyak diungkapkan dalam Al-Quran kata adil setelah kata Allah dan kata al-ilmu. Lebih dari 1000 kata ada dalam Al-Quran makna adil itu. Kata adil itu dalam Al-Quran lebih dari 1000 kata. Artinya, Allah itu concern kepada kita. Artinya kita harus betul-betul fokus kepada kata adil dan makna adil ini dalam realita kehidupan kita. Sampai 1000 lebih diungkapkan dalam Al-Quran. Itu menandakan apa? Kita harus concern kepada hal tersebut. Penting tuh berarti ya? Penting itu. Terbanyak ketiga setelah kata Allah dan kata al-ilmu. Iya. Sehingga di dalam kehidupan kita ini, maka berlakulah adil. Sudah adilkah kita pada diri kita? Diri sendiri dulu Diri ya? sendiri dulu, keluarga kita, lingkungan terdekat kita. Sudah adilkan kita kepada waktu kita? Adilkah kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada segenap manusia? Adilkah kita kepada binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan,
Kadang-kadang kita sembarangan aja nginjek-injek rumput, tanaman main cabut aja. Adilkah kita seperti itu? Adilkah kita terhadap lingkungan alam sekitar kita? Buang sampah sembarangan, melakukan pencemaran lingkungan, limbah-limbah beracun dan sebagainya. Kadang-kadang seseorang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain, akhirnya terjadi apa? Banjir. Pabrik-pabrik melakukan proses pembuangan air limbah beracun misalkan. Akibatnya apa yang terjadi? Lingkungannya hancur ya. Lingkungannya. Itu karena tidak adanya sikap adil. Padahal adil ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi artinya orang bertakwa itu banyak dia itu mengambil sikap keadilan di dalam dirinya. Sudah pasti itu. Iya, artinya Takwa itu adil. orang takwa itu insya Allah dia akan berlaku adil. Nah, karena sifat adil itu akan lebih dekat kepada jiwa-jiwa takwa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan setelah kata adil, al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan itu kamu dapat berbuat baik. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa tentunya? Yang pertama tentu kepada Allah. Kan begitu, ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak seperti itu, yakin bahwa Allah ada dan melihat kamu. Itu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya hablum minallah. Hablum minallah. Nah, setelah itu hablum minan nas. Setelah kita berbuat ihsan kepada Allah, kepada siapa lagi harus kita berbuat ihsan? Orang tua kita. Orang tua kita. Iya. Di antara orang tua, ayah dan ibu, mana yang lebih kita utamakan? Ibu kita. Ibu. Karena ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku lebih berbakti?" Kata Nabi, "Ibumu." Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali Nabi mengatakan ibumu, baru ayahmu. Ini menandakan bagaimana kita harus berbuat ihsan itu setelah Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Berbuat ihsan itu tidak selamanya kita harus berbuat baik kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Namun ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, "Laisal ihsan an tuhsina man ahsana ilaiki." Tidaklah disebut ihsan kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Artinya ketika seseorang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia, itu hal yang biasa. Wa innamal ihsan an tuhsina man asaka. Man asaka. Bahwa yang dikatakan ihsan yang sebenarnya adalah bahwa kamu dapat berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada dirimu. Subhanallah. Udah dijahatin nih kita nih. Udah dijahatin, masih tetap berbuat baik. Itulah hakikat ihsan. Berat tuh tata. Nah, sehingga terhadap orang-orang seperti itu, Allah sendiri akan sediakan balasan yang khusus bagi orang-orang tersebut, ya, yaitu apa? Surga dengan kadar ukurannya yang sangat bagus. Itu udah janjiin tuh. Janji. Ibaratnya apa? Kalau di sini ada fasilitas VIP, dia itu pasti yang VIP-nya tuh. Udah jadi member tuh. Surga yang VIP-nya ibaratnya. Kenapa? Dia bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia.
Apalagi kata Nabi, dia memberi makan kepada orang yang nggak pernah ngasih makan sama dia. Ya, atau contoh, kita punya tetangga. Tetangga itu nggak pernah ngasih sesuatu kepada kita, tapi ternyata kita terus memberikan sesuatu kepada dia. Itu balasannya besar itu yang seperti itu. Ya, kalau kita ngasih sesuatu kepada seseorang yang dia ternyata sudah memberikan sesuatu kepada kita, itu hal yang biasa. Ketika nanti misalkan Lebaran, Idul Fitri misalkan, kan kita saling mengunjungi. Ketika seseorang mengunjungi pihak yang pernah mengunjungi dirinya, itu mah hal yang biasa. Benar-benar. Tapi ketika seseorang mengunjungi orang yang nggak pernah silaturahim kepada dia, itulah yang disebut ihsan yang sebenarnya. Kang, itu masak apaan? Air biasa. Boleh deh bikinin teh deh. Teh ya. Iya. Terus Tat? Itu yang dikatakan silman rahimak. Sambung. Silman qata'ak. Sambung silaturahim kepada siapa yang telah memutuskan tali silaturahim kepada kamu. Berarti kita yang mendahului. Kita yang mendahului. Itu balasannya luar biasa. Dan itulah yang disebut ihsan. Kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, yang ketiga, perintah Allah yang selanjutnya adalah bahwa seakan-akan Allah ini akan memberitahukan kepada kita bahwasanya kepada siapa kamu harus mendahulukan berbuat baik? Wabidzil kurba, yang ada kaitannya kepada kekerabatan. Ya, pertama kita diperintahkan untuk berbuat adil. Misalkan kita berbuat adil berarti kita menempati ya sesuatu itu sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Udah gitu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, kepada siapa yang kita harus utamakan berbuat baik lebih dahulu? Allah jelaskan, wabidzil kurba, orang yang terdekat dengan kamu. Ada hubungan apa? Kekerabatan. Itu lebih diutamakan ketimbang yang jauh-jauh yang tidak memiliki unsur kekerabatan. Dulu kan pernah cerita sama ente bahwa ketika seseorang memberikan sesuatu pemberian kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, itu nilainya cuma sedekah, saja. Tapi ketika dia memberikan itu kepada kerabat terdekat yang masih ada pertalian kekeluargaan, dia mendapatkan dua. Ya sedekahnya, ya hubungan silaturahim. Seperti itu. Waduh, makasih Bang. Nah, jadi itu inti dari surat An-Nahl itu. Surat An-Nahl ayat 90. Itu 3 perintah Allah dalam ayat tersebut ya. Perintah kita untuk berbuat adil, terus perintah untuk kita berbuat ihsan. Kepada siapa kita utamakan berbuat ihsan? Kepada kaum kerabat terdekat. Jadi ada hubungan kekerabatan kita. Nah, ini baru perintah. Nah, selanjutnya adalah 3 larangan Allah Subhanahu wa taala. Apaan yang pertama, Tat? Yang pertama itu Allah melarang kita berbuat fahsya. Fahsya itu bentuk jamak daripada fahisyah. Fahisyah itu kalau diartikan secara terjemahan itu adalah kekejian. Kalau berbuat keji. Kaum fasik. Fasik lain lagi. Beda lagi ya. Kalau ini berbuat keji artinya suatu perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang. Yang dampaknya bukan hanya pada dirinya dan juga bisa pada orang lain. Sehingga ada satu pendapat yang mengartikan kata fahsya atau fahisyah ini, dia adalah satu perbuatan menyimpang dari segi seksual. Contohnya zina. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan fahisyah yang menyimpang secara seksual dan akhir perbuatan yang buruk.
nggak ada orang bahagia karena zina. Iya, iya, iya. Pasti ujung-ujungnya ribut, pisah, ya, nama cemar, baik keluarga maupun masyarakat. Oh, itu lagi ngetren tuh kemarin ada kasus yang Apa tuh? perempuan itu. Yang berbuat zina itu. Mm-mm. Nah, itu. Karena apa? Bukan hanya dirinya, keluarganya, tapi masyarakat. Dan mungkin juga bangsa dan negara Iya, cemar iya. karena perbuatan zina orang tersebut. Iya, iya. Apalagi kalau skandalnya sampai terdengar oleh manusia di seluruh dunia. Sekarang kan teknologi udah canggih. Iya. Di blow up aja di satu media langsung semua Bisa tahu tuh. bisa ya. tahu semua. Lewat internet itu. Apalagi kalau yang melakukan orang-orang top, orang-orang terkenal. Iya, iya, iya. Nah, tentunya akan gaungnya akan lebih besar lagi. Ya, Benar, 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 benar. ayo Tok. Iya, iya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ya, kita teruskan ya. Iya, Tadi iya. baru satu Satu larangan. larangan. Masih ada dua lagi. Yaitu yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar lawan kata dari ma'ruf. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ma'ruf ini sering diartikan sebagai kebaikan. Padahal ma'ruf itu asal kata dari kata arafa. Arafa itu artinya mengenal. Ma'ruf artinya yang dikenal. Berarti ma'ruf itu adalah sesuatu yang memang sudah dikenal oleh hati nurani seseorang. Jiwa seseorang itu di dalamnya sudah built in, sudah tertanam di dalam jiwa dia itu bahwa yang namanya kejujuran itu adalah ma'ruf. Yang namanya disiplin, taat pada aturan itu adalah ma'ruf. Sesuai dengan hati nurani kita pasti mengatakan begitu. Betul? Iya, iya. Semua agama pasti mengajarkan begitu. Jujur, disiplin, taat, prosedur dan sebagainya. Nah, lawan kata daripada ma'ruf itu adalah mungkar, sesuatu yang ditolak oleh hati nurani. Hati nurani itu benci terhadap sesuatu itu. Itulah mungkar. Dengan mudah Anda bisa menyampaikan, mengatakan apa itu mungkar. Sesuatu yang dibenci oleh hati nurani apa kira-kira? Hati nurani benci terhadap apa? Ya, keburukan ya Ustaz. Iya, apa contohnya? Kebohongan. Bohong, dusta, apa lagi? Gak jujur, khianat, Berkhianat ya. korupsi. Oh iya benar. Itulah kemungkaran. Tidak ada agama di dunia ini, satupun agama yang membolehkan yang namanya korupsi. Karena memang dari segi jiwa hati nurani manusia pasti menolak yang namanya korupsi, betul? Betul, betul. Pasti menolak itu yang namanya ketidakjujuran. Pasti. Sebab hati nurani adalah sesuatu yang nggak bisa dibohongi. Dia pasti adalah suara dari dalam. Nah, terkadang suara dari dalam ini yang betul-betul tulus ya, keluar dari dalam ini suka dihijab, suka ditutupi. Padahal hati nurani mengatakan, jangan. Nggak usah bohong dulu. Nggak usah bohong. Jujur aja. Jujur aja. Jangan korupsi. Ya, jangan melakukan perbuatan itu. Iya. Hati nurani sudah mengatakan begitu, tapi kadang-kadang suka ditutupi. Kalau kecil mah sedikit-sedikit nggak apa-apa, ya. Korupsi nyolong sedikit-sedikit nggak apa-apa. Itu namanya Spanyol. Apaan itu? Separo nyolong. Bisa aja Ustadz. Spanyol. Separo nyolong. Nah, dibilang nggak apa-apa kalau sedikit mah. Ini jelas ada sebuah kemungkaran, sesuatu yang ditolak oleh hati nurani, bertentangan dengan hati nurani. Bagaimana solusinya? Allah berikan solusinya dalam Al-Quran. Aqimis sholah, tegakkan sholat, Dirikan sholat. dirikan sholat.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan Munkar. pertanyaannya, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Buktinya orang sholat tapi sendal suka Hilang. Jangan manggut-manggut lu. Nyindir lu. Oh, ya. Benar-benar. Indonesia masyarakatnya banyak muslimnya, ya, tapi kita lihat, ya, masjidnya kosong. Banyak muslimnya, nama-nama muslim itu, tapi ternyata yang korupsi juga nama-nama muslim. Iya benar. Itu kan mencemarkan nama Islam itu kayak begitu. Ini Berarti hati nurani dia hati ditutupin. nurani udah tertutup. Jadi seharusnya jangan tutupi hati nuraninya. Pasti hati nuraninya mengatakan bahwa itu tidak boleh, itu perbuatan mungkar. Nah, artinya kalau seseorang sholatnya sudah benar, betul-betul dia khusyuk di dalam sholatnya, mengabdikan dirinya kepada Allah dengan benar, insya Allah sholatnya itu bisa mencegah perbuatan keji dan Munkar. kenapa? Ketika dia sholat, dia disiplin. Dia sadar bahwa dirinya dilihat oleh siapa? Allah. Maka di luar sholat pun dia akan merasa bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah. Itulah yang namanya waskat. Pengawasan. Melekat. Alah. Pengawasan malaikat. Nggak usah pakai pengawasan manusia. Iya, benar. Ya, pihak keamanan mungkin ya ketika dia sadar berjaga, tapi kalau ngantuk ya tetap aja tidur. Meleng. Kita masih Meleng bisa. lewat. Nah, tapi Malaikat- kalau pengawasan malaikat nggak pernah tidur. 24 jam. 24 jam. Ya. Nah, tapi kalau dirinya sudah terbangun jiwa, bagaimana bisa mencegah perbuatan dan keji dan mungkar? Dengan sholatnya itu dia, insya Allah bisa terjaga dari perbuatan keji dan Munkar. Nah, yang ketiga, Yang terakhir nih yang apa? terakhir ini, larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dinamakan dengan al-baghyu. Al-baghyu itu adalah sifat permusuhan. Jangan ada timbul rasa ingin membenci kepada seseorang. Apalagi itu bencinya terhadap kaum muslimin. Iya, iya. Apalagi itu bencinya sama orang-orang beriman. Nggak boleh ada permusuhan. Karena yang namanya permusuhan itu mulanya dari siapa? Setan yang selalu membisik-bisikan di hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Sehingga apa? Antar muslim ribut. Antar muslim cekcok melulu. Nggak pernah sepakat. Dalam arti apa? Yang ditimbulkan adalah perbedaan-perbedaan. Kalau manusia itu memang berbeda satu sama lain. Justru seharusnya jangan perbedaan yang dikedepankan. Kita ini masih banyak persamaannya. Al-Qur'annya berapa toh? 1. Hadisnya 1 apa 2? 1 sumber. Nabinya Nabi 1. 1. Kiblatnya 1. masih sama kan? Iya. Masih sama. Banyak persamaan di antara kita. Nah, kenapa perbedaan-perbedaan yang dimunculkan sehingga akhirnya timbul apa? Satu sama lain saling menghujat. Satu sama lain saling membuat fitnah. Mencela saudaranya, menuduh, bahkan menghasut sehingga antar muslim ribut, gontok-gontokan. Padahal ketika kita telusuri apa sih masalahnya? Ternyata masalah-masalah yang sepele. Masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang sebenarnya nggak pantas dijadikan sebagai sebuah masalah. Ya, perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip itu dimunculkan. Akhirnya timbul permusuhan. Padahal Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita ini sebagai mukmin itu adalah bersaudara. Bersaudara. Maka hiduplah kita dalam persaudaraan. Jangan sampai kita saling bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Gitu. Benar. Ini ayat ini satu ayat aja ada 3 perintah dan ada 3 larangan. Udah itu aja. Nah, Insya Allah, Tat. ya. Diamalkan semua itu, Tat. Amin insyaallah ya. Perintahnya dan larangannya insyaallah. Amin.